they hear me now? I won't stop till I wear the crown. Oke pemirsa, ini saya sudah sampai di wahana permainan pasar malam yang ada di lapangan Kedung Tuban. Dan di sini ada yang menarik saya ya, karena seperti biasa saya ingin mengulik, mengobrol asik bareng para pengusaha atau wisata kuliner. Bagi pengusaha yang di bidang kuliner, ini ada yang menarik ini pemirsa. Di setiap ada permainan pasar malam biasanya selalu ada namanya martabak telur, martabak manis sama pisang bolen. Dan ini selalu buatnya banyak-banyak dan sangat menggoda. Jadi para pengunjung pasar malam biasanya tidak absen untuk beli ini. Nah, kita langsung ngulik yuk, interview langsung sama yang punya. Seperti apa prosesnya, untungnya, modalnya berapa ya, sampai dapat untung berapa setiap harinya. Langsung aja kita kulik ini di Martabak Sekarsari yang ada di pasar malam lapangan Kedung Tuban. Pak, ini ada malam apa Pak? Ini dingin apa Pak? Martabak. Ini buat martabak pemirsa. Nah, ini Bapak buka jam berapa Pak niki Pak? Pak pun jam berapa? Jam 11. Jam 12 wis mulai gawe adonan nih. Ini udah berapa hari Pak tempe Pak? Sudah. Ini hari keempat misalnya di sini. Oke pemirsa, ini kita sudah di depan tempat usahanya bapak-bapak yang ini ya. Ini bapaknya usaha makanan atau jajanan yang menjadi ciri khas di setiap semua pasar malam di Indonesia. Nah, jajanan ini selalu laris manis pemirsa. Jadi di sini sayang banget waktu Rafa Vlog datang, mohon izin untuk nge-shoot dan mengulik semua informasi di pasar malam atau di tempat usaha ini. Audio dalam video kita ini ternyata berbeda, jadi mohon maaf obrolan kita dengan bapak-bapak ini tidak bisa disampaikan dalam video ini, tapi saya berusaha untuk menyampaikan langsung ya. Jadi usaha ini tuh laris manis banget karena kebetulan di sini bapaknya jualan ini sendirian pemirsa. Jadi satu-satunya usaha jajanan yang ada di pasar malam. Kalau di dalam itu biasanya tempat permainan sama wahana permainan sama yang jualan mainan-mainan anak. Jadi ini benar-benar kesempatan emas sekali. Bapaknya tiap hari infonya habis, cuma ada satu hari yang katanya tidak habis karena hujan. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ini jualannya itu benar-benar banyak banget. Bisa dibilang 1000-an piece per itemnya. Jadi karena beliau menjual 3 item, jadi ada unde-unde ketawa, terus donat, pisang molen sama martabak. Jadi masing-masing infonya sih membuat setiap harinya tuh 1000 piece atau 1000 biji pemirsa. Wow, banyak banget ya pemirsa. Oke pemirsa, seperti yang kita lihat di video ini, kita lihat bapaknya lagi membersihkan daun seledri ya, benar-benar yang sudah kering itu dipisahkan. Jadi di sini itu benar-benar memperhatikan kualitas bahannya ya pemirsa. Kita lihat ini bahannya juga bersih-bersih, putih-putih. Jadi sangat memperhatikan sekali kualitas atau memberikan pelayanan terbaik buat para customernya. Wah, luar biasa sekali infonya. Setiap hari itu menjual bisa sampai 3 atau 4 kilo telur pemirsa. Dan harga per itemnya atau per boxnya dari 10.000 sampai 30.000 rupiah. Wih, rasanya kurang komplit ya kalau kita main ke pasar malam tidak jajan martabak asin atau martabak manis. Wih, mantap banget pemirsa. Untuk usaha serami ini, jadi ownernya cuma mempekerjakan 3 karyawan pemirsa. Seperti yang kita lihat ini ada 2 bapak-bapak sama 1 ibu-ibu, mbak-mbaknya nanti yang jualan. Wah, kita lihat nih, banyak banget jualannya dan infonya sampai jam 9 malam pemirsa. Kage? Oh, iya, enten arep manis ya. Pasar malam ciri khasnya dari martabak Iya. Arep manis mungkin dikendol-kendol kayak ngoten. Buka jam niki pun buka ya menten sampai jam 9 nggih. Ndak pun rame tem niki. ya biasanya ya Jam 6 pun mulai nganu. Kyo berarti jenengan iki nganu, Pak. Muter terus gini. Pasar malamnya teng Putih. Berarti kerjasama nopo memang derek pasar malam nih Pak? Derek pasar malam. Oh, ngoten.
muter-muter. Kira untuk sidik nggih Pak wahana permainannya nggih. Biasanya kan full penuh. Nah niki pun dangu jenengan bisnis kuliner pasar malam. Nembe kang 11 tahun. Wah, gang 11 tahun nembe. Ya iki Bapak suka merendah bisa. Nembe gang 11 tahun. Aslinya putih jenengan iki. Bapak apik. Aslinya Pati. Wah, aslinya Pati. Pun keliling Indonesia tuh budi mawon dari pasar malam. Dalam Jawa tok. Oh, nganu, Jawa tok. Jawa Tengah. Terus kayak siji papan limo papan. Plat nomor trek Iki tiga nganu kok apa? Arum manis. Arum manisnya buatnya mengko maghrib Pak ya. Usaha sudah digeluti 15 tahun. Wis, mantap. Iki di sini berapa hari rencana Pak? Pasar malam ini? ya kurang tahu. Pokoknya Lihat kondisi. Oh, tapi ki usum panen ya, Pak. Biasanya pas dong tuban pas panen yo panen. Dari iki tak sing tencepu niku mboten. Mboten. Oke iki jadi bapaknya ikut pasar malam ini muter pemirsa keliling Jawa. Berarti khusus Pulau Jawa mawon ya. Khusus Pulau Jawa dan muter ini belum tahu pasti berapa harinya di Kedung Tuban karena bapaknya cuma ngikut pemirsa. Berarti nek misalkan teng Surabaya yo melok teng Surabaya. Karyawannya pun pinter Pak karyawannya. Napa pun enten cabangnya Pak? Mohon derek iki salah. Oh cuma ini. Berarti yang tiga nih. Wah niku sing mesin arum manisnya niku bisa. Ini niku martabak nggih, martabak asin. Ini bapaknya jam segini udah siap-siap bisa. Dan kelas terus Pak nih Pak. Dia boten tekong. Iki papan. Lagi proses pembuatan suduk arum manis. Dirinya malam minggu telas berarti, malam minggu rame. Alhamdulillah terang Mas. Terang lagi ini kita pirang-pirang di Indonesia terang deh. Alhamdulillah terang nek terang yo telas terus ya. Udah mulai pirang kilo nih. Wadah. Kayak ciri khasnya ngaten iki emang nek pasar malam full ngoten ngarep dhewe. Dan udah mulai pirang Saya arum manis kali jajanan Mas. donat. Pirang kilo niki wau udah mulai. Bosan iki kok. Ya oke tak tagak ambek sing double. Iki wakai main dan sampai jam 9 malam. Berarti dek malam itu telas Pak niki Pak. Nggih, dek malam wingi telas iki. Telas alhamdulillah jaminakan telas pemirsa. Nah, iki nggih adonan apa Pak niki? Di martabak. Oh, martabak. Martabak manis. Pinteran nih martabak manis ini? 15 ribuan. Mbak, mau izin ngevlog ya? Nah, ini lagi proses pembuatan adonan martabak manis bisa. Udah boleh berang kilo Pak nih Pak, martabak manis ini. Sekilo? Sekilo setengah. Berarti nek request tambahan nggih tambah mele. Dadakan ngoten nggih. Martabak manis sekilo setengah. Telas terus nggih niki nggih. Nah, iki bisa. Jadi dibantu sama Mbak E. Nah, iki proses milih bawang pre oncelang bisa buat martabak asinnya nanti.
langsung kabur. Oke pemirsa, saya rasa begitu dulu vlog hari ini karena kebetulan yang punya tidak di tempat pemirsa. Ini semua karyawannya, jadi tidak tahu pasti untuk omset dan modalnya berapa sampai keuntungannya berapa belum tahu pasti karena semua yang datang di sini baru karyawannya. Jadi ada 3 karyawan hari ini yang masuk dan beliau saya tanya juga tidak tahu pasti keuntungannya berapa, modal awalnya berapa. Yang pasti untuk penjualan martabak di wahana permainan atau pasar malam ini kadang ramai kadang sepi pemirsa. Untuk pendapatan 4 hari terakhir atau penjualan 4 hari terakhir katanya infonya sih katanya pernah habis, ada yang masih, tapi kebanyakan habis pemirsa. Jadi ada 1 hari yang nggak habis karena hujan. Nah ini karena kalau saya lihat di sini memang satu-satunya yang jualan makanan di sini. Kalau di dalam itu kayaknya cuma jualan mainan ya sama wahana-wahana permainan. Jadi yang jajanan cuma di sini. Jadi potensi untuk lakunya cukup banyak dan cukup besar pemirsa. Jadi update dari karyawannya tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dan info dari beliau kalau penjualan per 4 hari terakhir kadang habis kadang masih, tapi beliau-beliaunya saya tanya untuk pendapatan, modal, keuntungan dan kerugiannya berapa tidak tahu pasti karena semuanya dikelola sama yang punya dan kebetulan pengelolanya belum datang pemirsa. Ini saya nge-shoot jam 4 sore belum datang dan di sini biasanya bukanya jam 6. Jadi dan pengelolanya jarang kesini karena semua usaha ini sudah dipasrahkan sama karyawannya karena sudah dipercaya 15 tahun ikut martabak Sekarsari di sini gitu ya. Jadi mohon maaf untuk pemirsa Rafasa Vlog semuanya yang pingin memulai usaha untuk martabak di wahana permainan atau di pasar malam. Rafasa Vlog hari ini belum dapat informasi yang lebih akurat, lebih spesifik mengenai modal, keuntungan dan kerugian sampai resikonya apa belum ada karena beliau-beliau di sini cuma karyawan, jadi cuma menjalankan tugas untuk membuat adonan, menjalankan tugas untuk jualan, melayani pelanggan, cuma itu aja, sebatas itu aja. Next semoga kita bisa ketemu dengan yang punya ya. Itu Rafasa Vlog, mohon maaf atas informasinya yang belum lengkap. Jadi semoga next Rafasa Vlog bisa ketemu dengan ownernya langsung sehingga kita bisa mengulik, bisa ngobrol mengenai keuntungan, modal dan yang lain-lain lebih detail, lebih jelasnya sehingga bisa menginspirasi untuk anak-anak atau pengusaha muda atau karyawan-karyawan yang sudah tidak bekerja untuk memulai bisnis di bidang kuliner terutama di martabak dan jajanan di pasar malam. Gitu aja. Oke, terima kasih buat Rafasa Vlog semuanya. Sampai ketemu video berikutnya. Jangan lupa ditonton, di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian semua bisa sukses, penonton Rafasa Vlog semua bisa sukses ya selalu dan punya usaha menjadi owner atau menjadi pengusaha. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.